Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobi Ranto Payu di channel Untuk Uang. Kali ini kita kembali ketemu di serial IPO untuk membahas saham-saham yang akan IPO di Bursa Efek kita. Dan kali ini kita akan membahas tentang saham Topindo Solusi Komunika Tbk atau TOS. Ini dia sektor teknologi ya, saham sektor teknologi. Dan kemudian hari ini dia masih dalam tahapan book building hingga tanggal 19 Januari 2024. Kemudian tentang harga yang ditawarkan untuk TOS ini di kisaran harga 115 sampai 125 dan dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 8 juta 250 ribu lot. Oke, sebelum kita bahas ya apakah IPO ini untuk menarik untuk diikuti atau tidak, kita lihat dulu nih sekilas tentang produk TOS ini gitu. Siapa sih ini itu TOS ini gitu ya. Kita lihat dulu tentang profilnya. Ini kalau kita mengacu kepada websitenya ya, di websitenya TOS ini, bahwa jadi TOS ini kalau dilihat secara sekilas dia merupakan pengembang, perusahaan pengembang aplikasi di mana mereka menciptakan berbagai aplikasi gitu ya, platform untuk memfasilitasi beberapa kebutuhan. Ini kalau kita lihat di sini itu ada beberapa top Indo Grosir ya untuk apa namanya membantu kita memilih belanjaan sehari-hari gitu, terutama di daerah Kalimantan Barat sana. Kemudian juga di sini ada Tupindo Travel ya untuk membantu kita dalam membeli atau apa namanya booking tiket ya baik untuk pesawat ataupun untuk hotel. Dan juga di sini ada Tupindo Gaming, platform untuk menjual berbagai kebutuhan voucher game. Dan juga ada kurir di sini ya, kurir yang untuk pengiriman, agen pengiriman paket dan dokumen di Indonesia gitu, khususnya di daerah Kalimantan. Kemudian ada juga beberapa platform yang untuk kasir, ini semacam apa namanya laporan keuangan ya, untuk membantu laporan keuangan di dalam membantu warung UMKM di dalam menyusun laporan keuangannya. Dan juga di sini ada beberapa ya kayak gini kita terang ya. Eh, Ya semacam inilah ya, semacam PPOB, tapi versi yang lebih luas lagi gitu mungkin gitu ya. Itu sekilasnya. Kemudian kalau kita lihat juga dari prospektusnya yang secara singkat bahwa eh, pos ini juga itu eh, memiliki waran dengan perbandingan 10 banding 3. Artinya 10 saham yang akan di IPO itu disertai dengan 3 waran yang apa namanya yang kita bisa eksekusi atau kita bisa perdagangkan di bursa. Adapun untuk uh, periode warannya sendiri itu bisa diperjualbelikan di bursa sampai tanggal 30 Januari tahun 2025. Artinya satu tahun ke depan. Itu ya. Nah, kemudian berapa dana yang bisa dihimpun dari IPO TOS ini? Nah, kalau 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 kita mengacu kepada rentang harga yang ditawarkan dan jumlah saham yang ditawarkan, maka kita bisa hitung untuk total sahamnya sebanyak 8.750.000, maaf ya, 8.750.000 lot, oke, dengan harga minimalnya 115 uh, 115 mana ini? 115, maka akan diperoleh kurang lebih kalikan lagi 100 ya, karena ini kan untuk 100 miliar minimal ya, 100 miliar 625 juta rupiah. Itu minimal kalau kita mengacu kepada harga rentang 111 rupiah. Kalau kita mengacu kepada rentang harga yang 100 berapa? 125 berarti akan diperoleh dana IPO untuk uh, TOS ini ya kali 2
125 itu sebesar 109 miliar. Ya, itu. Jadi itu adalah total dana yang akan dihimpun oleh uh, IPO TOS ini gitu. Nah, kemudian untuk apa dana ini gitu ya? Untuk apa dana yang akan dihimpun oleh TOS melalui IPO ini? Kalau kita mengacu kepada apa namanya? Kalau kita mengacu kepada IPO apa prospektusnya itu bahwa dana yang akan diperoleh itu akan dipakai itu kurang lebih 40% untuk digunakan untuk perseroan. Ya, ini untuk pembelian apa namanya untuk produk kerja ya seperti pembelian produk telekomunikasi, voucher game dan seterusnya dan juga dipakai untuk pengembangan sistem IT. Kemudian sekitar 10% ya atau kurang lebih 10 sampai 11 miliar akan dipakai untuk entes anak. Ini TNN dalam bentuk penyetoran modal yang digunakan oleh TNN untuk keperluan modal gitu ya. Dan kemudian juga sisanya ini yang paling besar ini sekitar kurang lebih 50 sampai 50 itu akan dipakai untuk uh, anak juga ya untuk PIP ya top Indo Property gini kalau kita lihat di dalam situsnya ya dalam bentuk penyetoran modal yang akan digunakan oleh TIP untuk keperluan sebagai berikut. Ini nih, kita lihat ya secara rinci dia akan mengakuisisi properti berupa tanah dan bangunan gitu. Khususnya, nah kalau kita lihat, kalau kita hitung berarti kurang lebih kurang lebih 60% dana itu akan dipakai untuk anak perusahaan dari si TOS ini gitu. Jadi dia adalah induk yang akan IPO, kemudian dari hasil IPO-nya itu dia akan pakai untuk membiayai anak-anaknya nih. Itu yang paling simpel tuh. Akan dipakai untuk membiayai anak-anak, dua anak. Ini TNN dan PIP gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu nih. Siapa ini TNN dan siapa yang PIP gitu. Maka kita lihat nih, TNN itu ya ini adalah perusahaan untuk yang niaga nih. Saya lupa apa kepanjangannya nanti tuh teman-teman bisa lihat di anu lah di prospektusnya. Saya tidak akan bahas itu. Tapi kita lihat di sini bagaimana ukuran perusahaannya. Untuk induknya sendiri ya, yang TOS-nya ini, itu dia mempunyai uh, jumlah karyawan sebanyak 129 orang. Sedangkan untuk anaknya itu dia memiliki TNN sendiri memiliki jumlah SDM 29 miliar, 29 orang, dan tipnya sendiri satu orang. Nah, begini loh logikanya gitu. 40% itu dialokasikan kepada perusahaan yang induknya. Oke lah, ini katakan dia sudah stabil ya, jadi dipakai untuk mengalokasi untuk membeli berbagai macam kebutuhan perusahaan. Tapi setengahnya lebih 60% itu dipakai untuk ini, dua ini, PNN dan TIP. Ya, di mana 10 sampai 11 miliar untuk TNN dan 50 ini untuk TIP. Dan teman-teman sendiri bisa lihat TIP ini perusahaan sebesar apa. Nah, bisa bayangkan lah ya dengan satu orang uh, karyawan gitu, satu direktur, tapi dialokasikan dengan dana 50 sampai 59 miliar. Nah, kira-kira teman-teman bisa bayangkan lah ya, saya tidak akan menyimpulkan, tapi teman-teman bisa bayangkan, loh kok bisa gitu ya, perusahaan yang cuma satu orang direct karyawannya, tapi kok bisa disokong dengan dana yang 50 sampai 55 miliar rupiah gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan ya di prospektusnya sendiri ya, kalau teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi bahwa saya hanya akan mengantar gitu ya, saya hanya akan mengantar bahwa tip ini itu uh, apa namanya berafiliasi dengan siapa namanya tadi si Sanoto itu gitu, Seiko ya saya lupa namanya selengkapnya siapa, Seiko dan ini merupakan uh, komisarisnya ini si Pak Seiko ini dan Pak Seiko ini adalah merupakan pemilik uh, saham terbesar di Seroan. Itu kira-kira hubungannya. Saya tidak akan bahas lebih lanjut, nanti teman-teman bisa baca di IPO-nya lebih lengkap tentang bagaimana struktur apa namanya kelompok usaha dari
TOS ini gitu. Nah, setelah kita melihat bagaimana rencana penggunaan dana, kemudian siapa yang akan menerima dana terbesar, dipakai untuk apa, dan juga kemudian si perusahaan yang akan dialokasikan itu adalah sebagaimana besar ukurannya, kita sampai ke kira-kira ini perusahaan secara valuasi mahal apa enggak sih gitu ya, mahal, mahal atau enggak gitu. Nah, saya coba untuk apa namanya? Saya coba untuk merangkum ya, merangkum berbagai informasi yang ada di prospektus biar tidak ribet. Saya coba apa namanya rangkum. Di sini ada harga IPO-nya itu adalah sebesar 125 yang tadi saya jelaskan. Kemudian total sahamnya itu sebesar 4 juta, maaf 4 miliar 375 eh, ribu lembar yang akan di IPO-kan sebanyak 875 juta lembar. Sehingga tadi dana IPO yang tadi saya hitung ada kurang lebih 100 miliar sampai 109 miliar. Adapun ekuitasnya sebelum IPO itu ya kalau kita lihat di apa namanya di sebesar 38,38 miliar. Nah, sehingga nantinya setelah IPO ini kalau seandainya katakanlah dia akan IPO di harga minimal, maka ekuitas setelah IPO itu akan bertambah menjadi 138,66 miliar. Sedangkan kalau misalkan dia TOS ini berhasil IPO di harga maksimal, maka jumlah ekuitasnya akan sebanyak 147,41 miliar rupiah. Kemudian untuk utangnya jangka pendeknya sebesar 37 miliar, jangka panjangnya juga 12 miliar, jadi cukup kecil ya. Hingga total utangnya sebanyak 49,63 miliar rupiah. Untuk asetnya untuk aset lancar itu sebanyak 46,37 miliar. Untuk yang aset tidak lancar sebanyak 41,29 miliar. Ini semuanya posisi per tanggal 1 Juli 2023 ya, terakhir. Kemudian total asetnya sendiri 87,67 miliar. Nah, sehingga nantinya dengan adanya penambahan dana IPO sebanyak 100 miliar ini, yang di harga minimal ya, maka jumlah aset setelah IPO diperkirakan sebanyak 188,29 miliar. Kan ada penambahan uang kas ya gitu untuk modal gitu, untuk modalnya masuk. Sedangkan kalau dia berhasil IPO di harga maksimal, maka total asetnya setelah IPO sebesar 197,4 miliar. Nah, kemudian juga laba bersihnya untuk periode Juli itu di situ disebutkan sebanyak 1,58 miliar. Jadi kalau kita setahunkan ya menjadi 2,71 miliar rupiah. Nah, sehingga dengan menggunakan angka-angka ini kita peroleh laba bersihnya adalah dengan cara membagi ini dengan jumlah saham yang ini diperoleh angka 0,62 rupiah per lembar saham untuk FPS-nya. Kecil sekali ya di bawah satu. Dan adapun nilai bukunya sendiri yang setelah IPO yang saya hitung itu kisaran 31,69 rupiah per lembar. Adapun market cap-nya itu diperkirakan di kisaran 503 miliar sampai 546 miliar ya. Tinggal dikalikan ya, ini kalikan ini gitu. Nah, sedangkan dari sini kita hitung bagaimana valuasinya. Kita hitung valuasinya ini. Sini dengan diplepernya itu sebesar 185,8 miliar. Kalau kita 8 kali. Kalau dia IPO di harga minimal. Kalau dia IPO di harga maksimal itu sebesar 201. Wow, tinggi sekali ya. Sedangkan kalau PBV sebelum IPO itu 13,23, artinya kita bagi harganya dengan value sebelum IPO, artinya ekuitasnya yang ini. Sedangkan setelah IPO dengan menggunakan ekuitas setelah IPO sebanyak ini, kita peroleh nilai bukunya sekian, maka diperoleh PBV-nya sebanyak 3,63 kali. Kalau dia IPO di harga minimal, kalau di maksimal dia 3,71 kali kalau di harga maksimal. Learnya cukup rendah ya, demikian pula untuk long term debt-nya juga cukup rendah. ROA-nya kecil, kecil sekali ya,
1,4% untuk ROA dan ROE-nya juga 1,9% gitu. Nah, kira-kira dengan seperti ini model valuasinya, apakah mahal atau murah nggak gitu? Di sini kita lihat dulu, kita bandingkan sebelum kita putuskan apakah dia mahal atau murah, kita lihat dulu bagaimana secara sektoralnya. Nah, tadi dikatakan bahwa TOS ini masuk dalam saham apa namanya teknologi ya, khususnya di subsektor software atau IT service. Nah, di sini kita peroleh bahwa nilai PER untuk sektor ini itu di kisaran 1,22 kali. Demikian pula untuk nilai PBV-nya juga di kisaran 3,1 kali dan DER-nya di kisaran 1,17 kali. Nah, dengan menggunakan hasil yang ini, di mana PER-nya 1,85, kemudian PBV-nya 3,63, maka disimpulkan bahwa ini cukup mahal ya, ini cukup mahal ini si Titos ini gitu, karena apa namanya dia memiliki PER yang jauh di atas dari PER-nya sektoral. Adapun untuk PBV-nya dia ya tidak terlalu beda jauh gitu ya, dan DER-nya juga tidak di bawah sektoral. Tapi kalau untuk PER-nya dia sangat sangat jauh di atas sektoral gitu. Nah itu adalah apa namanya sharing saya tentang IPO TOS ini, dan secara kesimpulan saya menyimpulkan bahwa TOS ini merupakan perusahaan yang lokal gitu ya, dia relatif lokal ya karena dia hanya beroperasi paling banyak itu di daerah Kalbar, Singkawang. Kemudian juga secara valuasi dia juga sangat mahal, terutama dari segi PER. Dan kemudian juga secara penggunaan alokasi ini agak-agak kalau buat saya pribadi itu agak-agak mencurigakan gitu ya, di mana 60% dana itu dipakai untuk perusahaan yang tadi teman-teman sudah lihat bahwa ada hal-hal yang itu dicurigai gitu. Kok tipnya baru satu orang gitu, tapi dikasih dana yang perusahaan film-film gitu. So, dari saya pribadi ya, ini saya menyimpulkan bahwa pos ini tidak layak untuk dikoleksi. Untuk kalau bagi teman-teman yang ingin apa namanya, ingin berspekulasi ya, harapkan akan dibawa dulu arah gitu ya, tinggi apa namanya oleh underwriter-nya karena ini adalah MNC salah satu sekuritas besar di Indonesia, mungkin akan dibawa besar teman-teman, tapi saya pribadi saya tidak akan berspekulasi dengan saham-saham seperti ini gitu. Saya mendingan akan mengarahkan ya uang saya atau emas saya untuk membeli saham-saham yang sudah jelas fundamentalnya. Seperti itu gitu ya. Sesuai dengan tema kita itu adalah atur uang, jadi saya akan coba secara logis lah gitu mengatur alokasi duit saya yang sedikit ini untuk coba membeli saham-saham yang jelas gitu. Kalau bagi saya seperti itu ya. Tapi sekali lagi ini adalah kesimpulan saya dan bukan ajakan membeli atau tidak membeli saham ini gitu. Murni sekedar sharing. Sekali lagi teman-teman diharapkan untuk bijak ya dalam menerima informasi dari saya. Terima kasih. Dan jika teman-teman merasa bahwa ini bermanfaat, teman-teman bisa uh, dukung saya ya terus membuat video-video edukasi dengan cara like, subscribe, dan share berbagai video yang ada di channel ini. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.